Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti Ramadan. Saya dari kelompok 13 Galileo. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas pengaruh penggunaan gadget pada kesehatan manusia. Gadget adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti komunikasi, mencari informasi, menghibur diri, dan lain-lain. Gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, terutama di era digital seperti sekarang ini. Namun, apakah kalian tahu bahwasannya penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan manusia secara serius? Mari kita lihat penjelasannya. Baiklah, apa saja dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan? Menurut beberapa sumber yang saya temukan, ada beberapa dampak negatif yang dapat terjadi, antara lain masalah penglihatan. Penggunaan gadget yang terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah, kemerahan, pandangan kabur, sensasi terbakar di mata, bahkan penurunan penglihatan akibat terlalu fokus pada layar ponsel. Mengganggu pola tidur. Penggunaan gadget sampai larut malam dapat mengganggu jam biologis kita sehingga kita melewatkan waktu tidur yang cukup. Selain itu, paparan cahaya biru dari layar pada malam hari dapat menghambat kerja hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur dan bangun kita. Akibatnya kita akan lebih mudah terkena insomnia atau kesulitan tidur. Dan itu sangat berbahaya ya sekali. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita, apalagi bila kita ingin menjaga kesehatan kita agar kita tidak mudah terkena penyakit ya guys ya. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu tidak fokus. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat membuat kita menjadi kurang fokus pada pekerjaan dan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya lebih penting. Hal ini karena banyaknya informasi yang mudah diakses melalui internet di smartphone dapat membuat pikiran kita teralihkan. Pasti sudah tahu lah ya ini. Kondisi ini dapat menimpa para pelajar seperti saya sendiri sehingga mereka tidak fokus belajar dan sibuk dengan informasi-informasi yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, gadget dapat membuat ketergantungan. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat membuat kita menjadi ketergantungan atau adiksi. Akibatnya, kita menjadi sulit berbuat apa-apa tanpa kehadiran gadget. Kondisi ini juga dapat menyebabkan daya ingat dan kemampuan otak kita menurun karena dimanjakan oleh fasilitas yang disediakan oleh perangkat tersebut. Pada kondisi yang sangat parah, hal ini dapat memicu gangguan kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, kehilangan motivasi, bahkan depresi. Kedua, apa saja faktor-faktor? Yang kedua ini saya akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan. Baik, ini faktor individu. Yang pertama, faktor individu meliputi karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, minat, bakat, kepribadian, motivasi, dan lain-lain. Faktor individu dapat mempengaruhi preferensi seseorang dalam menggunakan gadget dan tingkat kecanduan mereka. Misalnya, anak-anak dan remaja cenderung Misalnya anak-anak dan remaja cenderung lebih mudah terpengaruh oleh gadget karena mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kurangnya kontrol diri. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial meliputi lingkungan sosial seperti keluarga, teman, sekolah, media, dan lain-lain. Faktor sosial dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam menggunakan gadget dan tingkat kecanduan mereka. Misalnya orang yang kurang mendapatkan dukungan atau interaksi sosial dari lingkungannya mungkin cenderung mencari pengganti dari gadget. Sementara itu, orang yang terpengaruh oleh tren atau gaya hidup di media sosial mungkin cenderung menggunakan gadget untuk meniru atau mengikuti hal tersebut. Berarti ini kesimpulannya guys, ada faktor individu, ada faktor sosial. Itu tergantung masing-masing orang. Mungkin mereka kekurangan teman di dunia nyata, maka mereka pun beralih ke media sosial. Serta mereka pun karena sudah berada di media sosial, mereka menjadi kecanduan karena lebih mudah kita mencari teman di media sosial zaman sekarang ini daripada dunia nyata. Kalau menurut pola pikir yang seperti itu guys, yang seperti ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Baik,
Pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana sih solusi yang tepat untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan. Oke, untuk hal ini saya merekomendasikan beberapa hal berikut. Yang pertama, batasi penggunaan gadget. Cara ini dapat dilakukan dengan menentukan waktu yang tepat untuk menggunakan gadget. Misalnya hanya selama 1 atau 2 jam per hari. Jika sudah melebihi waktu tersebut, maka kita sebaiknya berhenti aja lah gitu. Kalau kita lebih dari 2 jam atau 3 jam, mungkin kalau kita anak kuliahan itu 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam sebaiknya dihentikan, karena lama-lama juga tidak bagus untuk kesehatan kita, kesehatan mental kita, apalagi kesehatan spiritual kita. Kita nanti jadi jarang sholat gara-gara kita terlalu sibuk main game atau melihat TikTok di HP. Seperti itu ya. Yang kedua, cegah atau jangan sampai membawa gadget ke tempat tidur. Ini adalah cara atau solusi yang saya tawarkan untuk dapat dilakukan dengan menjauhkan gadget dari tempat tidur atau kamar tidur kita. Hal ini bertujuan untuk menghindari gangguan pada pola tidur kita akibat paparan cahaya biru dari layar atau notifikasi dari gadget. Jadi di layar kita ini ada cahaya biru yang sebenarnya berbahaya bagi manusia, terutama sebelum kita misalnya kita mau tidur nih, sudah jam 10 malam, kita mau tidur, kita buka HP. Di HP itu nanti ada cahaya biru. Cahaya biru bila masuk ke mata kita, bila kita berinteraksi secara langsung, itu akan memperburuk kondisi kesehatan kita, sehingga kita mungkin terkena insomnia atau tidak bisa tidur karena sudah terbakar ya zat-zat enzim dalam mata kita ini. Jadi menyebabkan sirkulasi darah kita jadi terganggu. Seperti itu ya kira-kira. Yang terakhir solusi dari saya untuk mengatasi dampak negatif dari gadget ini, yaitu jaga komunikasi antar manusia ya. Kenapa jaga komunikasi antar manusia? Karena kita kalau punya teman di dunia nyata yang kita bisa ajak bermain, ajak mengobrol, daripada kita menatap layar gadget terus, lebih baik kita ajak saja ngobrol kawan itu ya. Itu adalah saran dari saya. Baiklah, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan singkat kali ini. Apabila ada kekurangan, hilaf dan salah, mohon maafkan. Apabila ada kelebihan, itu datangnya hanya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.